Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regita Cahyani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Matematika dengan NIM 2101105016. Video kali ini saya akan membahas tentang agregator, mulai dari identitas dan perkembangan, lalu kelebihan dan kekurangan, serta penggunaannya. Identitas dan perkembangan algebrator. Algebrator adalah sistem aljabar komputer yang dikembangkan pada akhir tahun 1090-an oleh Neven Jurkovic dari SOFMED, San Antonio, Texas. Algebrator adalah CAS yang khusus diarahkan pada pendidikan aljabar. Selain hasil perhitungan, software ini juga menunjukkan langkah demi langkah penjelasan sensitif, proses solusi, dan konteks. Software Algebrator adalah salah satu program perangkat lunak yang paling kuat untuk pendidikan matematika yang pernah dikembangkan. Software Algebrator dapat menunjukkan setiap langkah atau step jawaban, melayani sebagai tutor otomatis untuk siswa yang sedang belajar aljabar di setiap tingkatan. Software ini mencakup masalah dari pra-aljabar ke college aljabar, trigonometri, dan statistik. Dengan menggunakan software ini, kita tidak perlu tergantung pada buku matematika tertentu, karena software ini mampu memecahkan setiap soal matematika yang datang kepada siswa. Hal pertama yang menarik perhatian siswa ketika menggunakan software Algebrator adalah tampilan yang sederhana dan jelas. Lalu kelebihan dan kekurangan software Algebrator. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu dapat menyimpan data dalam jumlah besar, menghitung dengan cepat dan tepat, melakukan pekerjaan berulang-ulang kali, menampilkan bentuk grafik, bagan gambar yang dipandu dengan data numerik atau dengan proses logika, dan sebagainya. Dan terakhir yaitu menampilkan kembali data informasi yang telah direkam sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pendidik. Untuk kelemahannya, yang pertama yaitu software ini tidak bisa digunakan untuk secara inverse. Lalu yang kedua, software ini membantu siswa menjelaskan soal-soal aljabar dengan disertai langkah-langkah penyelesaiannya secara lengkap dan jelas. Namun, hal ini menyebabkan siswa menjadi malas untuk mencoba dan hanya mengandalkan software ini saja. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada penggunaan dari aplikasi Algebrator, di mana tampilan awal dari Algebrator terdapat menu bar, toolbar, dan halaman kerja. Di mana toolbar sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menggambar, mengukur, dan memanipulasi objek yang akan ditampilkan, sedangkan halaman kerja adalah halaman untuk melakukan proses perhitungan. Lalu, selanjutnya kita akan ke toolbar. Di toolbar terdapat new, di mana new ini berguna untuk membuka lembaran baru atau problem baru. Lalu ada open untuk membuka dokumen, save untuk menyimpan, print untuk mengeprint. Nah, selanjutnya solve step. Solve step di sini berguna untuk memperlihatkan atau memunculkan jawaban dari program yang ada secara satu persatu atau step by step. Sedangkan solve all digunakan untuk menampilkan jawaban secara cepat tanpa harus menggunakan solve step. Cukup klik satu kali solve all, maka akan langsung menampilkan hasil dari program secara menyeluruh. Selanjutnya, check solution. Check solution berguna untuk memeriksa hasil penyelesaian. Lalu ada grab all, di mana berguna untuk menampilkan hasil grafik dari suatu problem. Explain untuk menjelaskan secara rinci dari jawaban yang diberikan oleh Algebrator. Lalu ada visibility yang berguna untuk mengatur tingkat jawaban yang kita inginkan. Check your work yaitu berguna untuk memeriksa hasil pekerjaan. Wizard untuk memilih problem yang kita inginkan. Help atau manual
bisa kita gunakan untuk menanyai informasi tentang algebrator, lalu ada support untuk menanyakan langsung mengenai algebrator melalui email resmi. Selanjutnya di sini ada undo, redo, cut, copy, dan paste, di mana icon ini terdapat pada menu bar di file. Kegunaannya sama, di mana undo ini berguna untuk mengembalikan pekerjaan yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Lalu ada redo dengan cara cepatnya CTRL-Y, berguna untuk mengembalikan ke depan sesuatu yang setelahnya telah terjadi. Lalu di sini ada cut, digunakan untuk memotong objek, copy untuk menyalin objek, dan paste untuk menempelkan objek. Selanjutnya ada mixed number yang berguna untuk membuat pecahan campuran. New fraction berguna untuk membuat pecahan biasa. Max selection numerator yang berguna untuk membuat pecahan biasa dengan memblok atau menyebutkan lebih dahulu penyebut maupun pembilangnya. Selanjutnya ada new power untuk membuat pangkat. Max selection base berguna untuk membuat pangkat dengan memblok konstanta atau variabel terlebih dahulu. Selanjutnya ada new root untuk membuat akar pangkat. Make root digunakan untuk membuat pangkat dengan memblok salah satu terlebih dahulu. Lalu ada new absolute value digunakan untuk membuat nilai mutlak. Make absolute value untuk membuat nilai mutlak dengan memblok nilai tersebut. Selanjutnya ada matrix, determinan, insert new. Nah, insert new digunakan untuk membuat tanda dalam kurung. Lalu insert selection in digunakan untuk membuat tanda kurung dengan memblok divide. Digunakan untuk membuat tanda bagi. Less than equals and greater than equals digunakan untuk membuat tanda kurang dari dan lebih dari atau sama dengan. Selanjutnya ada log di mana atau insert log di mana digunakan untuk memberi basis dan variabel atau konstanta, trigonometri, dan logaritma. Kita beralih pada menu bar, di mana di file ini yang sudah kita jelaskan tadi terdapat new, open workspace, close workspace, save as, import, print yang sebagian sudah dijelaskan tadi, dan diedit mulai dari undo, redo, cut, copy, paste sudah dijelaskan tadi kegunaannya, serta di sini ada jalan pintas melalui keyboard dengan undo CTRL-Z, redo CTRL-Y, cut CTRL-X, copy CTRL-X, CTRL-C, dan paste CTRL-V. Lalu ada view di mana ada toolbar dan status bar. Kegunaannya sendiri yaitu standar toolbar. Standar toolbar digunakan untuk menampilkan maupun menyembunyikan toolbar standar. Lalu editor toolbar digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar untuk editing. Lalu advanced toolbar digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar lanjutan. Selanjutnya yaitu status bar yang digunakan untuk memberikan keterangan toolbar. Lalu selanjutnya adalah solution, di mana tadi sudah dijelaskan, mulai dari solve step, solve all, grab all, check solution, expand, check your work. Dengan nilai jalan pintas ada F3, shift plus F3, F4, shift plus F4, F5, F6, dan F7.
Selanjutnya submenu pada menu transformation. Di sini ada 3, mulai dari expression, equation or inequalities, system of equation. Pada transformation expression digunakan untuk merubah atau mengganti, menambah, mengurangi lambang pada persamaan yang diinginkan. Sedangkan equation atau inequation digunakan untuk merubah, mengganti, menambahkan, atau mengurangi komponen dari persamaan yang dipilih. Selanjutnya ada system of equation yang berguna untuk melakukan banyak sistem pada persamaan, misalnya mengaitkan antara persamaan cara mencari meter ke sentimeter atau mencari jam ke detik atau sebaliknya. Lalu selanjutnya adalah cara penggunaan aplikasi. Contoh soal pertama yaitu tentukan persamaan pada parabola dengan titik puncak 0,0 dan titik fokus 3,0. Maka yang pertama dilakukan ialah kita klik menu New, lalu yang kedua kita klik Wizard, pilih parabola, pilih Next. Nah, karena tadi yang diketahui adalah titik puncak dan titik fokus, maka yang kita pakai di sini adalah equation of parabola using vertex and focus. Lalu klik Next, nanti akan muncul seperti ini, di mana tadi titik fokusnya yaitu 3,0, di mana 3 merupakan X1 dan 0-nya merupakan Y1, serta titik puncaknya 0,0. Setelah itu, kita dapat memilih untuk melakukan solve step atau solve all. Kita akan ke solve all langsung. Nah, di sini jika menggunakan solve all, kita akan mendapatkan jawabannya beserta grafik jika pertanyaan tersebut mengandung grafik. Lalu kita dapat memilih cara yang digunakan, apakah kita akan memakai cara yang panjang atau singkat dengan menggunakan toolbar visibility. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama ada none, show only answer atau jawabannya aja, low dengan step yang sedikit, medium, step yang standar, high yang cukup panjang, lalu ada all, show every step, jadi setiap stepnya akan dipilih. Nah, kita akan coba jika langsung ke jawabannya aja nih. Yes, lalu kita pilih solve all lagi. Nah, maka akan seperti ini tampilannya, sedikit. Nah, kita pakai yang low, solve all. Ini cara yang akan dipaparkan oleh algebrator. Lalu soal selanjutnya yaitu tentukan koordinat suatu titik yang berbeda di antara titik 2,3 dan 4,6. Yang pertama kita akan klik New, lalu di sini akan timbul atau muncul problem-problem untuk halaman kerja. Lalu kita klik Wizard. Lalu kita pilih line karena titik. Lalu next. Kemudian kita pilih midpoint of a line joining two points karena ada 2 titik. Lalu setelah itu kita pilih next. Nah, akan tampil seperti ini. Lalu kita ketik titiknya 2,3 dan 4,6. 2,3 dan 4,6.
Setelahnya kita akan coba pakai solve step. Di solve step ini akan satu persatu. Jadi langsung kita ke solve all. Di sini ternyata grafiknya seperti ini. Lalu selanjutnya adalah tentukan gradien atau kemiringan dari garis yang dibentuk oleh titik 2,3 dan 4,6. Sama seperti tadi, kita ke new, ke wizard, lalu ke line. Selanjutnya kita pilih slope of a line joining to point. Oke. Kita pakai lagi. Kita klik, karena sudah diklik, kita ke solve all. Dan kemiringan dari 2,3 dan 4,6 adalah 3/2 dengan grafik seperti pada di layar. Sekian penjelasan tentang aplikasi Algebrator dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.